Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Sada Ibnu Hibban. Izin untuk mempresentasikan tugas UAS, yaitu jenis-jenis cyber crime. Contohnya ini adalah ransomware, ancaman keamanan digital. Nama saya ada Marsha Sada Ibnu Hibban, tim saya dari 240-101-02-0009, kelas SI 802, Prodi SI PJJ Sistem Informasi. UAS ini tugas ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah etika profesi dengan dosennya adalah Bu Fika Febri. Baik, di sini adalah ada pengertian ransomware. Jadi ransomware itu adalah malware yang mengancam atau memblokir data atau sistem hingga korban harus membayar tebusan. Nah, variasi-variasinya itu contohnya seperti encrypting ransomware, ini WannaCry atau CryptoLocker, ini mengenkripsi file korban dengan algoritma yang kuat sehingga korban tidak bisa membuka lagi sistem tersebut gitu. Yang kedua di sini adalah locker ransomware. Ini hanya mengunci seluruh sistem dan hanya sering berpura-pura sebagai lembaga hukum. Lalu yang ketiga, MBR ransomware ini mengubah master boot record sehingga komputer akan gagal boot. Jadi tidak bisa dibuka gitu komputer atau HP gitu. Lalu yang keempat di sini ada mobile ransomware menargetkan. Nah ini lebih menargetkan ponsel. Ya, sedangkan scareware itu menipu korban dengan ancaman palsu. Jadi ini sebenarnya lagi marak ya di Indonesia saat ini mobile ransomware, makanya kita perlu hati-hati jika ada yang mengirimkan file atau link itu tidak boleh kita klik sembarangan seperti itu. Lanjut di sini ada cara kerja ransomware. Jadi cara kerja ransomware ini biasanya berlangsung dari beberapa tahap ya. Jadi yang pertama ini ada infeksi awal. Jadi si ransomware tersebut misalnya kita ngeklik atau ngedownload aplikasi dari yang ilegal. Nah, dari situ barulah mereka menguasai sistem kita dengan algoritma yang kuat. Jadi dengan enkripsi data yang kuat juga gitu. Sehingga kita tidak bisa ngebuka sistem tersebut. Bahkan bisa jadi mereka ngekopi seluruh data yang ada di sistem tersebut. Bayangkan jika misal bank nih, sebuah bank dikopi datanya oleh pihak yang tidak berwenang gitu dan diambil data tersebut, kan itu sangat merugikan ya. Itu ini adalah ransomware. Lalu yang ketiga, biasanya mereka selain mengambil data itu, mereka minta tebusan. Jadi bisa jadi kayak mereka nggak ngambil datanya, tapi mereka butuh uangnya gitu. Data-data tersebut tuh biasanya dijual belikan di eh, aplikasi di dark web gitu. Gitu. Lanjut di sini ada oh ini sudah. Oke. Di sini lanjut lagi ada ransomware dan UU ITE. Jadi ransomware ini sangat berkaitan erat dengan UU ITE. Ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ini yang menegaskan bahwa pasal 30 ini ada akses ilegal ke sistem elektronik oleh pelaku ransomware. Eh, Pasal 32 menjelaskan mengenai perusakan, perubahan, penghilangan, dan pemindahan data akibat enkripsi. Lalu di pasal 46 dijelaskan lagi sanksi pidana atas pelanggaran pasal 30 dan 32. Lalu di sini ada pasal 15 yaitu kewajiban penyelenggara sistem. Jadi selain kita mendapatkan hak kita nanti dilindungi, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga keandalan sistem seperti itu. Lanjut, di sini ada penanggulangan dan antisipasi ransomware. Jadi dalam UU ITE kita kan diharuskan untuk Juker ya. Nah, dalam menjaga keamanan data, di sini tuh ada beberapa langkah-langkah praktis, yaitu yang pertama di sini ada backup 3 to 1. Jadi 3 salinan, 2 media, dan 1 offsite. Lalu yang kedua pembaruan sistem atau firmware itu untuk menutup kerentanan. Jadi kita perlu memperbaharui software atau firmware dalam sistem sehingga akan terus terupdate gitu, tidak rentan gitu. Softwarenya udah the latest lah gitu. Yang ketiga di sini ada solusi keamanan kuat. Jadi kita perlu menggunakan antivirus, firewall. Nah, ini firewall sangat digunakan ya apalagi di dunia perbankan gitu. Yang keempat di sini pembatasan hak akses dan zero trust. Jadi misal untuk staff yang misalnya tidak memiliki keperluan untuk membuka sistem yang mana nanti dibatasi gitu aksesnya seperti itu.
Lanjut lagi di sini ada salah satu kasus yang akan saya bahas yaitu adalah kasus Bank Syariah Indonesia (BSI). Jadi di sini pada tanggal 8 sampai 11 Mei 2023, 2 tahun lalu, BSI terkena ransomware, diduga terkena ransomware. Jadi ada gangguan 4 hari, teller ATM dan Bank BSI Mobile tidak bisa berfungsi, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Yang kedua juga kelompok ransomware diduga Lockbit Lockbit 3.0 ini diduga telah mencuri 15 juta data pelanggan, informasi karyawan, dan sebesar kurang lebih 1,5 terabyte dari sistem BSI. Jadi ini sangat tentunya membuat kerugian yang sangat besar ya, apalagi kita tidak bisa menggunakan 4 hari, selama 4 hari kita tidak bisa menggunakan bank tersebut gitu. Itu walaupun memang pada akhirnya uang dan lain-lain kembali, namun ya kepercayaan masyarakat terhadap BSI ini menjadi berkurang seperti itu, sehingga ransomware ini tuh sangat berdampak sekali gitu dengan kepercayaan masyarakat. Nah, di sini ada penanggulangan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Jadi saat insidennya terjadi di sini saat saat diduga ada ransomware di awal-awal itu langsung isolasi cepat. Jadi melepaskan host-host yang memang yang terinfeksi dari jaringan sehingga tidak langsung menyebar gitu si ransomware tersebut. Lalu yang kedua di sini aktifkan playbook incident response, ini eskalasi ke SOC internal dan BSSN. Lalu kita amankan bukti-bukti karena ini sangat berkaitan dengan undang-undang sehingga kita bisa punya bukti yang kuat gitu. Yang ketiga di sini komunikasi transparan ke OJK, BI dan nasabah gitu. Cuman kemarin awal-awal memang BSI tidak ngomong secara langsung kalau itu ransomware karena mungkin ingin menjaga kepercayaan publik gitu. Lalu di sini ada pemulihan 2 sampai 7 hari. Sebenarnya beres pulihnya tuh 4 hari, tapi ya ini masih setelah 4 hari pun kan masih perlu ada update apa segala macam penyesuaian gitu. Yang keempat di sini restorasi dari backup, yang tadi tick treat one. Lalu yang kelima di sini ada patching serentak dan reset kredensial. Jadi di patching semua firmware segala macamnya serentak, lalu di reset semua kredensialnya dimulai lagi dari awal gitu. Thread hunt lateral movement sebelum go live ini ada trial dulu. Lalu di sini ada pencegahannya, yaitu yang ketujuh, perkuat governance divisi CISO untuk hardening berkelanjutan. Jadi ya ini sebenarnya memang kalau di bank tuh sebenarnya sudah sangat ketat banget ya. Jadi kita pun yang domainnya tidak, misal kita email nih, domainnya bukan misal BSI ya, domainnya bukan BSI, tidak bisa dikirim, tidak bisa nyampe gitu emailnya. Untuk mengklik filenya aja tidak bisa karena tidak nyampe gitu. Sebenarnya sudah sangat kuat sebenarnya ya. Cuman ya tetap di suatu sistem, suatu jaringan tuh pasti ada kelemahan dan ya itulah hacker-hacker pada tahu gitu kelemahannya seperti itu. Lalu, nah ini simulasi phishing dan lain-lain ini sebenarnya untuk mengedukasi seluruh karyawan, mungkin seluruh nasabah juga untuk tidak tergiur mengenai simulasi phishing-phishing ini ya. Seperti itu. Kita lanjut. Ini adalah antisipasi spesifik untuk BSI. Jadi antisipasinya ini bisa berupa SOC 24x7 berbasis AI atau UEBA untuk anomali transaksi core banking. Nah, ini sebenarnya kalau AI saya kurang tahu sekarang apakah sudah ini sudah diimplementasikan atau belum. Namun kalau SOC 24x7 ini sudah ya karena memang ini core-nya security-nya gitu. Jadi perlu ditekankan juga gitu. Itu lalu yang kedua di sini ada micro segmentation, core banking, BSI Mobile, ATM, Office ini dipisah dengan VLAN dan firewall zone. Jadi tidak semuanya dalam VLAN yang sama karena kalau dalam VLAN yang sama nanti kalau misalnya satu kena semua ransomware tersebut bisa mendapatkan data dari seluruh VLAN gitu. Kalau dipisah-pisah kan ada dari setiap VLAN itu kan ada ininya lagi apa ada konfigurasinya lagi sehingga yang ransomware tersebut ya perlu nyari lagi celahnya gitu. Seperti itu. Jadi harus dipisahkan biar bisa lebih secure lagi gitu.
Yang ketiga di sini adalah multi-factor authentication dan hardware token untuk admin dan vendor remote access. Ini sebenarnya untuk remote ya, untuk remote access menggunakan VPN ini sebenarnya mungkin yang agak tricky, yang agak jadi PR gitu, karena kalau di remote kan misalnya kita pakai laptop sendiri ataupun dari laptop kantor itu kan rawan ya. Jaringan yang kita pakai, misalnya WiFi apa itu kan bisa jadi jalan untuk hacker masuk ya sebenarnya. Itu maka dari itu memang pembuatan VPN untuk remote itu perlu di secure lagi gitu. Yang keempat di sini ada vendor dan third party risk, SLA keamanan tersendiri, audit rutin data center dan cloud partner. Iya betul ini vendor-vendor sebenarnya kalau untuk vendor udah termasuk aman karena kita tidak ada akses untuk remote. Jadi hanya pakai laptop yang ada di sana. Pun laptop yang di sana pun dibatasi gitu. Itu yang terakhir di sini ada legal redliness. Jadi draft template, notifikasi insiden dan lain-lain ini perlu disimpan ya kurang lebih sampai 5 tahun gitu karena ini untuk eh, data dari kitanya gitu. Kita lanjut. Nah, baik di sini ada referensinya. Saya mengambil dari dua referensi, dua jurnal yang berbeda. Lanjut lagi. Baik, di sini ada penutup. Jadi ransomware ini menjadi ancaman yang strategis bagi sektor keuangan, keuangan Indonesia apalagi. Nah, di sini UITE menyediakan landasan hukum untuk menjerat pelaku sekaligus mewajibkan penyedia layanan termasuk bank mengimplementasikan kontrol keamanan untuk sampai menyeluruh gitu. Nah, kasus BSI ini menunjukkan bahwa ketahanan cyber tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga bergantung pada governance, transparansi, dan kesiapan respons. Investasi berlapis pada pencegahan, deteksi, dan pemulihan ini perlu ditopang dengan regulasi, dan itu menjadi kunci meminimalkan risiko insiden yang serupa di masa depan. Baik, seperti begitu dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.